Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Vicky Fendi selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Akuntansi. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi pada bab 11 dan 12. Tapi sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lasma Dwi Kasari dengan NPM akhir 083. Perkenalkan, nama saya Livia Pratimana Gabriela Sidabutar dengan NPM akhir 140. Saya Natasha Silvi, NPM 164. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sapira Puspadewi dengan nomor NPM akhir 170. Saya Petra Triananda Pasaribu dengan NPM terakhir 189. Baik, nama saya Rohmatul Hidayah dengan NPM akhir 274. Baik, pembahasan pertama mengenai bab 11 tentang sistem akuntansi penggajian dan pengupahan akan dimulai dari deskripsi kegiatan dan juga informasi yang terkait dengan sistem akuntansi penggajian dan juga pengupahan. Jadi, kegiatan yang dilakukan dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan dalam perusahaan manufaktur itu melibatkan beberapa fungsi seperti fungsi kepegawaian, fungsi keuangan, dan juga fungsi akuntansi. Yang pertama itu fungsi kepegawaian. Jadi dalam fungsi ini bertanggung jawab dalam pengangkatan karyawan, penetapan jabatan, penetapan tarif gaji dan upah karyawan, promosi dan penurunan pangkat karyawan, mutasi karyawan, penghentian karyawan dari pekerjaannya, dan penetapan berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan, serta perhitungan gaji dan juga upah karyawan. Fungsi yang kedua yaitu fungsi keuangan. Jadi dalam fungsi keuangan, fungsi ini bertanggung jawab atas pelaksanaan pembayaran gaji dan upah serta berbagai tunjangan dalam kesejahteraan karyawan. Yang terakhir yaitu fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi sendiri bertanggung jawab atas pencatatan biaya tenaga kerja dan juga distribusi biaya tenaga kerja untuk kepentingan perhitungan harga pokok produk dan juga penyediaan informasi guna pengawasan terhadap biaya tenaga kerja. Yang kedua yaitu informasi yang diperlukan oleh manajemen dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan karyawan. Jadi informasi yang dibutuhkan oleh manajemen dari kegiatan tersebut, yang pertama itu jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Yang kedua, jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. Yang ketiga, jumlah gaji dan upah yang diterima setiap karyawan selama periode akuntansi tertentu. Dan yang terakhir, rincian unsur biaya gaji dan upah yang menjadi beban perusahaan dan setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. Selanjutnya ada dokumen yang digunakan, yaitu yang pertama ada dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. Dokumen ini umumnya dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian seperti surat kenaikan pangkat, pemberhentian sementara dari pekerjaan, pemindahan, dan lain-lain. Tembusan dokumen ini dikirimkan ke fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Yang kedua ada kartu jam hadir. Dokumen ini digunakan oleh fungsi pencatat waktu untuk mencatat jam hadir setiap karyawan di perusahaan. Yang ketiga ada kartu jam kerja. Dokumen ini digunakan untuk mencatat waktu yang digunakan oleh tenaga langsung pabrik guna mengerjakan pesanan tertentu. Yang keempat ada daftar gaji dan daftar upah, yaitu dokumen yang berisi jumlah gaji dan upah bruto setiap karyawan dikurangi potongan-potongan berupa PPh pasal 21, utang karyawan, iuran untuk organisasi karyawan, dan lain sebagainya. Yang kelima ada rekap daftar gaji dan rekap daftar upah, yaitu dokumen yang berisi ringkasan gaji dan upah per departemen yang dibuat berdasarkan daftar gaji dan upah. Yang keenam ada surat pernyataan gaji dan upah, di mana dokumen ini dibuat oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah bersamaan dengan pembuatan daftar gaji dan upah atau dalam kegiatan yang terpisah dari pembuatan daftar gaji dan upah. Yang ketujuh ada amplop gaji dan upah, di mana uang gaji dan upah karyawan diserahkan kepada setiap karyawan dalam amplop gaji dan upah. Yang terakhir ada bukti kas keluar, yaitu dokumen ini perintah pengeluaran uang yang dibuat oleh fungsi akuntansi kepada fungsi keuangan berdasarkan informasi dalam daftar gaji dan upah yang diterima dari fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Selanjutnya ada catatan akuntansi yang digunakan. Yang pertama ada jurnal umum. Jurnal ini digunakan untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja ke dalam setiap departemen dalam perusahaan. Yang kedua ada kartu harga pokok produk.
Catatan ini digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja langsung yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu. Yang ketiga ada kartu biaya. Catatan ini digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung dan biaya tenaga kerja non-produksi setiap departemen dalam perusahaan. Dan yang terakhir ada kartu penghasilan karyawan. Catatan ini digunakan untuk mencatat penghasilan dan berbagai potongannya yang diterima oleh karyawan. Selanjutnya ada fungsi-fungsi yang terkait. Yang pertama ada fungsi kepegawaian. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, menyeleksi calon karyawan, memutuskan penempatan karyawan baru, dan lain-lain. Yang kedua ada fungsi pencatat waktu. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan. Sistem pengendalian internal yang baik mensyaratkan fungsi pencatatan waktu hadir karyawan tidak boleh dilaksanakan oleh fungsi operasi atau oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Yang ketiga ada fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji dan upah yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji dan upah. Keempat, ada fungsi akuntansi. Dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan, fungsi akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungan dengan pembayaran gaji dan upah karyawan. Misalnya, utang gaji dan upah karyawan, utang pajak, utang dana pensiun. Dalam struktur organisasi fungsi akuntansi yang menangani sistem akuntansi, penggajian dan pengupahan berada di tangan. Yang pertama ada bagian utang. Bagian ini memegang fungsi pencatatan utang yang dalam sistem akuntansi, penggajian dan pengupahan bertanggung jawab untuk memproses pembayaran gaji dan upah seperti yang tercantum dalam daftar gaji dan upah. Yang kedua ada bagian kartu biaya. Bagian ini memegang fungsi akuntansi biaya yang dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan bertanggung jawab untuk mencatat distribusi biaya ke dalam kartu harga pokok produk dan kartu biaya berdasarkan rekap daftar gaji dan upah dan kartu jam kerja untuk tenaga kerja langsung pabrik. Yang ketiga ada bagian jurnal. Bagian ini memegang fungsi pencatat jurnal yang bertanggung jawab untuk mencatat biaya gaji dan upah dalam jurnal umum. Dan yang terakhir yang kelima ada fungsi keuangan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengisi cek guna pembayaran gaji dan upah dan menguangkan cek tersebut ke bank. Uang tunai tersebut kemudian dimasukkan ke dalam amplop gaji dan upah setiap karyawan untuk selanjutnya dibagikan kepada karyawan yang berhak. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan adalah ada 5, yaitu fungsi kepegawaian. Fungsi kepegawaian ini adalah fungsi yang bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, menyeleksi calon karyawan, memutuskan penempatan karyawan baru, membuat surat keputusan tarif gaji dan upah karyawan, kenaikan pangkat dan golongan gaji, mutasi karyawan, dan menghentikan karyawan. Dalam struktur organisasi, fungsi kepegawaian berada di tangan bagian kepegawaian di bawah Departemen Personalia dan Umum. Lalu selanjutnya ada fungsi pencatatan waktu. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan. Sistem pengendalian internal yang baik mensyaratkan fungsi pencatatan waktu hadir karyawan tidak boleh dilaksanakan oleh fungsi operasi atau oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Dalam struktur organisasi, fungsi pencatatan waktu berada di tangan bagian pencatatan waktu di bawah Departemen Personalia dan Umum. Lalu ada fungsi pembuatan daftar gaji dan upah. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji dan upah yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji dan upah. Daftar gaji dan upah diserahkan oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah kepada fungsi akuntansi untuk pembuatan bukti kas keluar yang dipakai sebagai dasar untuk pembayaran gaji dan upah kepada karyawan. Dalam struktur organisasi, fungsi pembuat daftar gaji dan upah berada di tangan bagian gaji dan upah di bawah Departemen Personalia dan Umum.
Lalu yang keempat adalah fungsi akuntansi. Dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan, fungsi akuntansi bertanggung jawab untuk pencatatan kewajiban yang timbul dalam hubungan dengan pembayaran gaji dan upah karyawan. Misalnya, misal ketika gaji dan upah karyawan, utang pajak atau dana pensiun. Dalam struktur organisasi, fungsi akuntansi yang menangani sistem akuntansi penggajian dan pengupahan berada di tangan bagian utang, bagian kartu biaya, dan bagian jurnal. Bagian utang itu memegang fungsi pencatatan utang dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan, bertanggung jawab untuk memproses pembayaran gaji dan upah seperti yang tercantum dalam daftar gaji dan upah. Bagian ini menerbitkan bukti kas keluar yang beri otoritasi kepada fungsi pembayaran gaji dan upah untuk membayarkan gaji dan upah kepada karyawan seperti yang tercantum dalam daftar gaji dan upah tersebut. Lalu bagian kartu biaya, fungsi ini memegang fungsi akuntansi biaya yang dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan bertanggung jawab untuk mencatat distribusi biaya ke dalam kartu harga pokok produk dan kartu biaya berdasarkan rekap daftar gaji dan upah dan kartu jam kerja untuk tenaga kerja langsung pabrik. Lalu terakhir ada bagian jurnal. Bagian ini memegang fungsi pencatatan jurnal yang bertanggung jawab untuk mencatat biaya gaji dan upah dalam jurnal umum. Lalu yang terakhir adalah fungsi keuangan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengisi cek guna pembayaran gaji dan upah dan menuangkan cek tersebut ke bank. Uang tunai tersebut kemudian dimasukkan ke dalam amplop gaji dan upah setiap karyawan untuk selanjutnya dibagikan kepada karyawan yang berhak. Dalam struktur organisasi, fungsi keuangan berada di tangan bagian kasa. Baik, kemudian pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai jaringan prosedur yang membentuk sistem. Di sini ada sistem penggajian dan sistem pengupahan, di mana pada sistem penggajian terdapat prosedur pencatatan waktu hadir, prosedur pembuatan daftar gaji, prosedur distribusi biaya gaji, prosedur pembuatan bukti kas keluar, dan prosedur pembayaran gaji. Di mana prosedur pencatatan waktu hadir, prosedur ini bertujuan untuk mencatat waktu hadir karyawan. Pencatatan waktu hadir ini diselenggarakan oleh fungsi pencatatan waktu dengan menggunakan daftar hadir pada pintu masuk kantor administrasi atau pabrik. Pencatatan waktu hadir dapat menggunakan daftar hadir biasa yang harus ditandatangani oleh karyawan setiap hadir dan pulang dari perusahaan atau pabrik, atau dapat menggunakan kartu hadir yang berupa clock card yang diisi secara otomatis dengan menggunakan mesin pencatatan waktu. Pencatatan waktu hadir ini diselenggarakan untuk menentukan gaji dan upah karyawan. Bagi karyawan yang digaji bulanan, daftar hadir digunakan untuk menentukan apakah karyawan dapat memperoleh gaji penuh atau harus dipotong akibat ketidakhadiran mereka. Daftar hadir ini juga digunakan untuk menentukan apakah karyawan bekerja di perusahaan sesuai dengan jam kerja yang biasa atau bekerja pada jam lembur atau overtime, sehingga dapat digunakan untuk menentukan apakah karyawan akan menerima gaji saja atau juga menerima tunjangan lembur. Lalu yang kedua adalah prosedur pencatatan waktu kerja dalam perusahaan manufaktur yang produksinya berdasarkan pesanan. Pencatatan waktu kerja diperlukan bagi karyawan yang bekerja di fungsi produksi untuk keperluan distribusi biaya upah karyawan kepada produk atau pesanan yang menikmati jasa karyawan tersebut. Jika misalnya seorang karyawan pabrik hadir di perusahaan selama 7 jam dalam suatu hari kerja, jumlah jam hadir tersebut diperinci menjadi waktu kerja dalam tiap-tiap pesanan yang dikerjakannya. Dengan demikian, waktu hadir ini dipakai sebagai dasar pembuatan biaya tenaga kerja langsung kepada produk yang diproduksi. Lalu ada produk pembuatan daftar gaji dan upah. Dalam prosedur ini, fungsi pembuatan daftar gaji dan upah membuat daftar gaji dan upah karyawan. Data yang dipakai sebagai dasar pembuatan daftar gaji adalah surat-surat keputusan mengenai pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, pemberhentian karyawan, penurunan pangkat, daftar gaji bulanan sebelumnya, dan daftar hadir. Jika gaji karyawan melebihi penghasilan tidak kena pajak, informasi mengenai potongan PPh pasal 21 dihitung oleh fungsi pembuatan daftar gaji dan upah atas dasar data yang tercantum
dalam kartu penghasilan karyawan. Potongan PPh pasal 21 ini dicantumkan dalam daftar gaji dan upah. Prosedur distribusi biaya gaji dan upah. Dalam prosedur distribusi biaya gaji dan upah, biaya tenaga kerja didistribusikan kepada departemen-departemen yang menikmati manfaat dari tenaga kerja. Distribusi biaya tenaga kerja ini dimaksudkan untuk pengendalian biaya dan perhitungan harga pokok produk. Lalu ada prosedur pembayaran gaji dan upah. Prosedur pembayaran gaji dan upah melibatkan fungsi akuntansi dan fungsi keuangan. Fungsi akuntansi membuat perintah pengeluaran kas kepada fungsi keuangan untuk menulis cek guna pembayaran gaji dan upah. Fungsi keuangan kemudian menguangkan cek tersebut ke bank dan memasukkan uang ke amplop gaji dan upah. Jika jumlah karyawan perusahaan banyak, pembagian amplop gaji dan upah biasanya dilakukan oleh juru bayar atau paymaster. Pembayaran gaji dan upah dapat dilakukan dengan membagikan cek gaji dan upah kepada karyawan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai unsur pengendalian internal. Unsur pengendalian internal ini terdapat beberapa poin. Pertama, ada organisasi, sistem otorisasi, prosedur pencatatan, serta praktik yang sehat. Dalam organisasi, fungsi pembuatan daftar gaji dan upah harus dilakukan secara terpisah dari fungsi pembayaran gaji dan upah. Fungsi personalia bertanggung jawab atas tersedianya berbagai informasi operasi yang dipakai sebagai dasar untuk menghasilkan informasi akuntansi berupa gaji dan upah yang disajikan dalam daftar gaji dan upah. Selanjutnya digunakan untuk pembayaran gaji dan upah. Karena eratnya informasi operasi yang dihasilkan oleh fungsi personalia dengan informasi akuntansi yang dihasilkan sebagai dasar pembayaran gaji dan upah tersebut, fungsi personalia dapat dikategorikan sebagai pemegang fungsi akuntansi. Yang kedua, terdapat fungsi pencatatan waktu hadir yang harus dilakukan secara terpisah dari fungsi operasi. Waktu hadir merupakan waktu yang dipakai sebagai salah satu dasar untuk menghitung gaji dan upah karyawan, sehingga ketelitian dan keandalan data waktu hadir karyawan sangat mempengaruhi gaji dan upah karyawan. Untuk menjamin keandalan data tersebut, pencatatan waktu hadir tidak boleh dilaksanakan dari fungsi akuntansi. Tidak boleh dilaksanakan oleh fungsi operasi seperti fungsi produksi dan fungsi teknik. Unsur pengendalian internal selanjutnya adalah sistem otorisasi dan prosedur pencatatan serta praktik yang sehat yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya mengenai praktik yang sehat. Yang pertama itu, kartu jam hadir harus dibandingkan dengan kartu jam kerja sebelum kartu yang terakhir ini dipakai sebagai dasar distribusi biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua, pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu harus diawasi oleh fungsi pencatat waktu. Yang ketiga, pembuatan daftar gaji dan upah harus diverifikasi kebenaran dan ketelitian perhitungannya oleh fungsi akuntansi sebelum dilakukan pembayaran. Yang keempat, penghitungan pajak penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan catatan penghasilan karyawan. Dan yang kelima, catatan penghasilan karyawan disimpan oleh fungsi pembuat daftar gaji dan juga upah. Selanjutnya, pada slide ini kita dapat melihat bagan alir dokumen sistem penggajian. Pada flowchart ini, kita dapat melihat sistem penggajian itu berjalan seperti apa. Dari awal mulainya ketika pencatatan jam hadir karyawan, kemudian menghasilkan kartu jam hadir, lalu membuat daftar hadir, dan menghasilkan dokumen daftar hadir karyawan, dan kemudian dilanjutkan pada bagian gaji dan upah yang membuat daftar gaji dan merekap gaji tersebut, lalu menghasilkan dokumen daftar gaji, kartu penghasilan karyawan, kemudian dilanjut pada tahap kedua, pada bagian utang, dan seterusnya kita bisa melihat alurnya dari gambar-gambar flowchart ini. Runtutannya begitu banyak dan dokumen yang dihasilkan juga banyak pula. Jadi bisa dipahami sendiri pada slide ini dengan memahami simbol-simbol yang ada pada flowchart.
Berdasarkan bagan alir dokumen sistem penggajian pada slide sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pembuatan jurnal untuk mencatat biaya gaji dibuat dalam 4 tahap. Tahap pertama yaitu berdasarkan dokumen bukti kas keluar lembar ke-1 dicatat oleh bagian utang kewajiban gaji ke dalam register bukti kas keluar dengan cara mendebit gaji dan upah lalu mengkredit bukti kas keluar yang akan dibayar. Kemudian pada tahap kedua, berdasarkan bukti memorial, bagian jurnal mencatat distribusi biaya gaji ke dalam jurnal umum dengan mendebit biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, beban pemasaran pada gaji dan upah. Selanjutnya, pada tahap 3, berdasarkan dokumen bukti kas keluar yang telah dicap lunas oleh fungsi keuangan, maka bagian jurnal mencatat pembayaran gaji ke dalam register cek dengan mendebit bukti kas keluar yang akan dibayar dan mengkredit kas. Kemudian pada tahap keempat, berdasarkan bukti memorial yang dilampiri dengan rekap daftar gaji, bagian kartu biaya mencatat biaya tenaga kerja ke dalam buku pembantu atau disebut kartu biaya. Kartu biaya ini berisi akun pembantu yang merinci akun-akun kontrol seperti biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, serta beban pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bagan alir dokumen sistem pengupahan. Nah, tahap pertama yaitu berdasarkan dokumen bukti kas keluar lembar ke-1 dicatat oleh bagian utang kewajiban upah ke dalam register bukti kas keluar sebagai berikut, di mana gaji dan upah dijadikan sebagai debit dan bukti kas keluar yang akan dibayar di kredit. Dalam jurnal tersebut digunakan akun gaji dan upah sebagai clearing account. Dan tahap kedua yaitu berdasarkan bukti memorial, bagian jurnal mencatat distribusi biaya gaji ke dalam jurnal umum dengan tahapan seperti ini. Barang dalam proses biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran di bagian debit, dan gaji dan upah di bagian kredit. Lalu tahap yang ketiga adalah berdasarkan dokumen bukti kas keluar yang telah dicap lunas oleh fungsi keuangan, bagian jurnal mencatat pembayaran upah karyawan ke dalam register cek sebagai berikut, di mana bukti kas keluar yang akan dibayar di bagian debit dan kas di bagian kredit. Lalu untuk tahap keempat yaitu berdasarkan bukti memorial yang dilampirkan dengan rekap daftar upah, bagian kartu biaya mencatat biaya tenaga kerja ke dalam 2 buku pembantu, yaitu kartu harga pokok produk dan kartu biaya. Nah, kartu harga pokok produk digunakan untuk mencatat rincian biaya tenaga kerja langsung yang digunakan untuk memproduksi pesanan. Dan kartu harga pokok produk merupakan akun pembantu untuk akun barang dalam proses biaya tenaga kerja. Kartu biaya ini berisi akun pembantu yang merinci akun-akun kontrol, yaitu biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran, upah tenaga kerja tidak langsung, upah karyawan fungsi administrasi dan umum, yaitu fungsi akuntansi, fungsi personalia dan umum, fungsi hubungan masyarakat, dan upah karyawan fungsi pemasaran dicatat ke dalam kartu biaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem akuntansi penggajian dan pengupahan dalam lingkungan pengolahan data elektronik. Nah, dalam perusahaan yang menggunakan komputer sebagai alat pengolahan datanya, sistem akuntansi penggajian dan pengupahan itu dirancang agar proses pengumpulan pengolahan dan juga pelaporan data karyawan itu dilakukan secara efisien dan juga akurat. Nah, di sini terdapat bagan alir sistem penggajian dan pengupahan dalam lingkungan pengolahan data elektronik. Nah, gambar pertama, di mana pertama ada bagian kepegawaian. Nah, langkah pertama yaitu membuat surat keputusan perubahan data karyawan, lalu diserahkan ke sistem. Lalu, adapun yang nomor 2 ada badan pencatat waktu. Nah, langkah keduanya yaitu mencatat jam hadir karyawan, lalu akhirnya badan pencatat waktu ini menghasilkan kartu jam hadir atau KJH. Lalu yang selanjutnya ada bagian di bawah departemen produksi. Nah, pada bagian ini tuh langkahnya mencatat jam kerja karyawan, lalu mereka menghasilkan kartu jam kerja atau KJK. Lalu yang selanjutnya ada bagian gaji dan upah. Nah, terdapat yang langkah 4 yaitu menerima KJH, KJK, dan membuat BTF yaitu Batch Transfer Form.
Nah, setelah itu mereka membandingkan KJH dan KJK, lalu menyusun daftar gaji dan upah. Lalu selanjutnya ada langkah 14 dan langkah 15. Nah, pada langkah ini itu semua dokumen ada KJH, KJK dan BTF, dan juga daftar gaji digunakan untuk perhitungan dan input ke sistem komputerisasi. Lalu next ada gambar kedua. Nah, pada gambar kedua ini dijelaskan yang pertama ada grup pengawas, di mana grup pengawas ini bertanggung jawab atas verifikasi dan kontrol dokumen seperti kartu jam kerja, kartu jam hadir, dan BTF. Nah, adapun dokumen-dokumen itu juga mencakup SPGU atau Surat Pernyataan Gaji dan Upah, ada Register Bukti Kas Keluar atau RBKK, lalu ada Register Cek atau RC, lalu ada Daftar Gaji dan Upah atau DGU. Lalu yang selanjutnya ada konversi data, yaitu pada konversi data ini prosesnya langkahnya pertama ada memasukkan data perubahan karyawan dan transaksi gaji atau upah ke dalam sistem melalui terminal. Lalu ada mengarsip data, transaksi, dan perubahan data karyawan. Baik, di sini ada gambar 3, di mana pada proses ini itu menjelaskan tahapan-tahapan setelah data transaksi gaji dan upah dan juga perubahan sistem karyawan itu dimasukkan ke sistem. Lalu yang pertama ada input, di mana pada proses input ini yaitu ada arsip perubahan data karyawan, lalu ada arsip transaksi gaji dan upah. Terus ada run number 1, di mana pada run number 1 ini ada sort and edit. Nah, pada tahapan ini tuh data arsip-arsip tersebut itu disortir dan juga diedit. Nah, outputnya adalah data valid dan penyimpangan atau control totals. Lalu ada run number 2, di mana run number 2 ini adalah print dan update. Nah, pada proses ini tuh data yang sudah valid digunakan untuk memperbarui berbagai arsip dan juga mencetak output. Nah, output yang dicetak itu yaitu daftar gaji dan upah, surat pemberitahuan gaji dan upah, lalu ada register bukti kas keluar, arsip-arsip induk yang diperbarui, utang karyawan, penghasilan karyawan, harga pokok produk, biaya. Nah, yang keempat ada output dan penyimpanan, di mana penyimpanan kontrol total sini itu diperbarui, lalu data masuk ke proses berikutnya. Nah, yang selanjutnya ada gambar keempat, di mana terdapat bagian operator komputer. Nah, ada run number 3, di mana ada baca dan sortasi. Nah, pada proses ini tuh data arsip induk utang dibaca dan disortir. Akhirnya mereka menghasilkan kontrol total dan data untuk membuat BKK atau bukti kas keluar yang akan dibayar. Lalu ada run number 4, di mana pada run number 4 ini membuat cetak dan registrasi cek. Nah, outputnya itu berupa cek, register cek, kontrol totals, dan arsip induk utang yang diperbarui. Lalu next ada bagian kasa, di mana pada bagian kasa ini ada langkah 11 dan 12. Nah, pada langkah ini itu menerima dokumen SPGU, surat pernyataan gaji dan upah, DGU, daftar gaji dan upah, dan ada RC yaitu register cek. Nah, lalu next ada proses di kasa, di mana pada proses di kasa ini menguangkan cek ke bank, lalu membayarkan gaji kepada karyawan, meminta tanda tangan pada daftar gaji, memberi cap lunas. Lalu yang keempat ada langkah ke-13, yaitu gaji dan bukti tanda terima itu dimasukkan ke dalam amplop gaji beserta dengan slip gajinya. Baik, di sini ada distribusi beban gaji dan upah. Nah, distribusi beban gaji dan upah ini ditujukan untuk menghasilkan laporan beban tenaga kerja menurut jenisnya. Nah, menurut hubungannya dengan Departemen Kegiatan Order Produksi atau kombinasi di antara berbagai jenis klasifikasi tersebut, distribusi beban gaji dan upah ini umumnya dilakukan dengan metode berikut, yaitu pertama, ada metode akun berkolom atau columnar account method. Nah, konsep dari metode ini yaitu metode ini tuh menggunakan akun berkolom dalam buku pembantu untuk mencatat beban tenaga kerja menurut departemen atau jenis pekerjaannya. Nah, cara kerja dari metode ini yaitu setiap kolom itu mewakili satu departemen atau jenis beban. Nah,
Lalu ada data itu diambil dari rekap daftar gaji dan upah atau jurnal umum. Pada akhir periodenya itu setiap kolom dijumlah, lalu disusun menjadi laporan beban tenaga kerja per departemen. Nah, kelebihan dari metode ini yaitu sederhana dan mudah dipahami, dan juga metode ini itu cocok untuk perusahaan kecil atau menengah. Lalu yang kedua ada metode summary strip atau tiket tunggal, atau yang biasa kita sebut single ticket labor distribution. Nah, konsep dari metode ini yaitu digunakan terutama dalam perusahaan manufaktur dengan memanfaatkan kartu jam kerja atau time card sebagai alat pencatatan. Nah, cara kerja dari metode ini yaitu setiap pekerja itu mengisi kartu jam kerja berdasarkan order produksinya. Lalu, kartu mencantumkan jumlah jam kerja dan tarif upah per jam. Lalu, hasil dikalikan untuk menghitung biaya upah langsung. Lalu dimasukkan ke dalam kartu harga pokok produk. Nah, untuk tenaga kerja tidak langsung, kartu jam kerja itu diklasifikasikan berdasarkan jenis beban dan departemen. Lalu diringkas dan dicatat ke dalam summary strip. Nah, kelebihan dari metode ini yaitu memberikan rincian yang akurat per order dan jenis pekerjaan. Lalu juga metode ini itu cocok untuk sistem harga pokok berdasarkan pesanan atau job order costing. Lalu yang ketiga next atau yang terakhir ada metode distribusi dengan komputer atau computer based distribution method. Nah, konsep dari metode ini yaitu menggunakan kode transaksi untuk mengklasifikasikan setiap beban gaji dan upah secara otomatis oleh komputer. Nah, cara kerja dari metode ini yaitu setiap transaksi gaji atau upah itu diberi kode yang mempresentasikan. Lalu, data-data dari kode tersebut itu dicatat ke dalam sistem komputer. Nah, lalu komputer itu akan memperbarui file induk dan menghasilkan laporan tenaga kerja berdasarkan klasifikasi yang diinginkan. Kelebihan dari metode ini yaitu akurat, otomatis, dan bisa menghasilkan berbagai jenis laporan kompleks, dan juga sangat cocok untuk perusahaan besar dengan struktur organisasi dan produk yang kompleks. Baik, dengan demikian berakhir sudah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.